Tetap semangat berkarya, jangan lupa bahagia. Edelweiss, indah melekat abadi. Di sini aku menyiapkan benang nilon polipropilen D27. Ini adalah benang sisa-sisa dari kita membuat project tas. Bisa kita manfaatkan jadi tassel ataupun sekarang kita akan membuat dompet koin. Di sini aku memakai hakpen nomor 5, hakpen tulip gold. Atau kita juga bisa pakai yang sudah ada gagangnya seperti ini. Selain itu, siapkan resleting meteran dan juga kepala ridge-nya. Kepala ridge-nya kalau ada kita pakai yang ada tempat handle-nya ya. Kalau nggak ada yang biasa juga nggak apa-apa. Lalu di sini kita siapkan korek dan gunting. Terus juga siapkan juga jarum dan benang jahit. Oke, sekarang kita mulai. Oke, di sini aku pilih benang yang warna hijau toska muda. Pertama-tama kita buat 20 chain. Kita buat slip knot. Lalu 20 chain. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20. Nah, ini untuk alasnya diawali dengan 20 chain. Sekarang kita tambahkan 1 chain, lalu buat single crochet 1 putaran untuk alasnya. Skip 1, kita buat single crochet. Isi 1 lubang, isi 1. 1. Nanti pada ujung-ujung kita isi 3 single crochet. Nah, ini masing-masing kita isi dulu 1 per 1 hingga ke ujung. Ini yang paling ujung, ini kita isi 3 single crochet di 1 lubang. 1 2 3. Ini 1 lubang isi 3. Lanjutkan mengisi 1 per 1. Dan ini di lubang yang pertama kita isi dengan 3. Nah, di sini ini yang pertama. Jadi ini single crochet yang pertama. Kita isi dengan 3 single crochet. Tadi kan kita masih buat 1. Kita tambah 2 single crochet. Oke, seperti ini. Ini untuk alasnya. Kita slip stitch di single crochet yang pertama. Kali ini kita akan membuat motif rangga atau kerang 3 atau shell stitch tanpa slip stitch pada saat naik. Jadi kita langsung memutar. Di sini langsung kita lompat atau skip 1. Kita buat shell stitch. Isi 3 double crochet. 1 2 3 ya, 3 double crochet di 1 lubang, lalu skip 1 buat single crochet. Lanjut skip 1, kita buat 3 double crochet di 1 lubang. 1
2, 3. Skip 1, lalu buat single crochet. Kita lakukan hingga 1 putaran. Skip 1, kita buat 3 double crochet di 1 lubang, 2, 3. Skip 1, buat single crochet. Di ujungnya. Di sini kita tidak akan membuat slip stitch, tapi kita akan langsung untuk membuat self stitch yang selanjutnya. Nah, terkadang di ujung sini hitungannya itu tidak pas dengan aturan saat kita membuat self stitch rangga atau kerang 3 ini. Nah, di sini nanti harusnya di sini itu single crochet, ya kan? Otomatis nanti kita buatnya di sini. Nah, yang ini pas kita loncat 1 di sini, baru kita buat 3 double crochet di sini. Tapi misalkan teman-teman ini hitungannya kurang atau lebih, nanti bisa di skip. Jadi pada perpindahan untuk naik ke atas, yang pertama ini bisa kita akali. Oke, kalau yang ini pas, kita skip 1, kita buat 3 double crochet, 1, 2, 3. Nah, di sini kita mulai naik ke putaran yang kedua. Yang kita skip, sini single crochet. Untuk selanjutnya, kita akan mengisi bagian single crochet ini dengan 3 double crochet. Kemudian di puncaknya ini atau double crochet yang tengah ini kita isi dengan single crochet, dan begitu seterusnya. Oke, kita isi 3 double crochet, 2, 3. Lalu ujungnya kita buat single crochet seperti ini. Ini kita kasih tanda. Nah, kita akan berhenti untuk yang terakhir nanti di lurusnya ini. Oke, ini kasih penanda dulu. Nah, kita lanjutkan kurang lebih 12 putaran atau 12 tingkat, atau kita mengukurnya lebar ini sama dengan lebar ke sini gitu. Oke, kita lanjutkan hingga kurang lebih 12 putaran. Dan ini motif rangga yang terakhir, single crochet. Nah, di sini aku buat 12 putaran atau 12 tingkat. Jadi lebar ini kurang lebih sama dengan lebar sini. Kita buat kotak ya. Lalu untuk pinggirnya kita buat 2 putaran single crochet. Nggak langsung aja, kita buat single crochet di masing-masing lubang. Kita buat 2 putaran ya. Ini di ujung terakhir single crochet, lalu kita putus benangnya.
kita buat invisible join. Jadi di ujungnya jadi seperti ini, lebih halus. Tinggal kita rapikan di bagian dalamnya. Jadi kita masukkan gitu ya. Biasanya aku masukkan ini untuk mengunci. Kita ikuti alur dari benangnya. Di sini baru kita simpul. Soalnya benang nilon itu kadang licin. Kalau kita menyimpulnya kurang, itu dia bisa lepas. Terakhir kita masukkan di sela-sela. Soalnya kita di sini tidak pakai inner. Diusahakan dalamnya juga rapi. Nah, kalau seperti ini, kita potong, baru kita bakar ujungnya. Oke, sudah. Nah, ini untuk dompetnya udah jadi. Tinggal kita pasang resletingnya. Untuk resletingnya kita ambil saja separuh. Lalu kita ukur. Jadi kita buat resletingnya ini tanpa putus, langsung seperti ini. Sekarang kita pasang kepalanya. Ini sudah kita pasang kepala ritnya. Sekarang kita ambil posisi tengahnya. Nah, ini kita pertemukan. Nah, jadinya seperti ini. Untuk bagian tengah kita pasang pas tengahnya. Nah, kayak gini. Kita jarum bentul dulu. Oke, setelah itu kita jahit dengan jahit tangan aja, tapi juga boleh dengan mesin. Kita jahit satu persatu di bagian mata rantainya. Oke.
Oke, kita jahit dulu hingga 1 putaran. Nah, ini udah selesai kita jahit. Hasilnya seperti ini. Ini bagian ujungnya. Setelah itu kita akan membuat handle-nya. Kalau kepala ritnya seperti ini, handle-nya langsung kita rajut aja di bagian ujung sini. Langsung aja kita masukkan di sini. Di sini aku buat 2 single crochet. Kita buat single crochet bolak-balik. 1 chain, lalu buat single crochet sepanjang handle yang kita inginkan. Ini kita kira-kira aja panjangnya, cukup segini. Kita potong agak panjang nanti untuk menjahit. Nah, sekarang kita jahit. Kita jahit biasa aja, yang penting menyatu. Sekarang kita rapikan, kita bakar di bagian ujung-ujungnya. Nah, ini dompet segitiga atau dompet esmoni kita udah jadi. Bisa buat tempat koin, tempat perhiasan, tempat pernak-pernik. Nah, cantik kan? Lucu. Oke, sekarang aku mau disclaimer untuk bagian alasnya. Bagian alas itu tergantung kita pengambilan pada saat single crochet di awal. Nah, ini ketika kita ambil di atas akan kelihatan agak bolong. Tapi kalau kita ambil bawah, ini
lebih rapat. Maksudnya gimana? Oke, aku jelaskan ya. Jadi untuk mengawali ketika kita membuat single crochet itu ada dua cara. Oke, ini kita buat contohnya dengan chain beberapa. Nah, ini kalau kita ambil dari sisi atas, di sini kan ada dua garis ya teman-teman, atas dan bawah. Kalau kita ambil dari sisi atas, ya kan, ini biasanya akan terlihat kurang rapat atau berlubang nantinya. Seperti ini. Kan kita ambil atas. Nah, kalau teman-teman mau rapat, itu kita ambilnya di bagian bawah. Jadi yang sebelah sini. Oke, jadi kita ambil di sebelah sini. Kalau bagian bawah itu nanti hasilnya akan lebih rapat. Bagian bawah itu kita ambilnya dua. Jadi ada dua nih yang kita lewati. Seperti itu. Beda, akan beda dengan ini. Lalu ada lagi yang lebih bagus lagi, kita ambil di bagian punggungnya. Di bagian belakang di sini. Jadi ada beberapa cara teman-teman mengawali project dengan membuat single crochet. Nah, tergantung pilihan dari teman-teman ya. Kalau yang recommended itu yang kita ambil bagian bawah atau bagian back bump atau di yang belakang punggungnya ini. Kalau untuk pemula biasanya kita ambil yang atas ini karena lebih mudah terlihat. Tapi hasil akhirnya memang akan nampak sedikit berlubang karena jadi kurang rapat seperti ini. Oke, semoga informasi dan tutorial kali ini bermanfaat ya. Yuk kita coba, bisa buat souvenir, bisa buat hadiah teman. Teman-teman yang udah nyoba boleh tag di IG saya atau juga silahkan komen di kolom komentar. Tetap bantu support channel ini ya dengan klik tombol subscribe dan juga lonceng serta like-nya. Tetap semangat berkarya, jangan lupa bahagia, Edelweiss indah melekat abadi. Bye bye, wassalamualaikum.